Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak dan Ibu, saudara-saudariku dikasihi Tuhan. Hari ini tanggal 31 Mei tahun 2022. Oleh karena pertolongan dan kebaikan Tuhan, kita kembali diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Dan pada kesempatan ini saya akan mengajak Bapak dan Ibu merenungkan firman Tuhan dari Amsal pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Tetapi secara khusus saya akan bacakan bagi kita dari Amsal pasal yang kedua ini, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, atau khususnya ayat yang pertama saja saya bacakan buat kita ya. Dikatakan demikian: Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku dalam hatimu. Ayat yang kedua nanti seterusnya, sehingga artinya ada akibat-akibat yang akan terjadi di dalam kehidupan kita melalui menyimpan, menerima firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, judul atau tema yang dituliskan di dalam Amsal ini adalah faedah moral. Faedah moral dari hikmat. Artinya akibat yang berdampak secara moral kalau kita menerima hikmat, membaca Amsal, menerima firman Tuhan. Dikatakan, hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatinya. Artinya agar ada faedah moral dari hikmat itu, atau agar hikmat itu berfaedah atas kehidupan kita, agar firman itu berfaedah bagi kehidupan kita, agar Amsal itu berfaedah bagi kehidupan kita, maka kita harus menerima perkataan itu dan menyimpan perkataan itu di dalam hati kita. Atau saya katakan, menerima firman itu dalam hidup kita dan menyimpan firman itu di hati kita. Sebaliknya, jika kita menerima dan menyimpan Amsal, firman Tuhan, maka kita akan berhikmat dan terhindar dari kebodohan. Oh, perhatikan dulu. Menyimpan dan menerima Amsal, firman itu di dalam hati kita. Jadi bukan menerima dan menyimpan firman itu, menerima Alkitab itu di dalam lemari. Bukan. Tapi menerima dan menyimpan Amsal, firman itu dalam hati kita, maka kita akan berhikmat dan terhindar dari kebodohan. Hal ini menjelaskan Bapak Ibu dikasihi Tuhan bahwa kita harus berusaha untuk memperoleh hikmat. Supaya itu berfaedah dalam hidup kita, maka kita harus melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Caranya adalah, kalau kita baca nanti, Bapak Ibu bisa baca dalam ayat kedua, telinga kita harus memperhatikan hikmat. Kita harus cenderungkan hati kita kepada kepandaian. Kita harus mencari kepandaian seperti mencari perak. Kita harus mengejar hikmat itu seperti mengejar harta terpendam. Sekali lagi saya katakan, hikmat itu tidak terlepas dari firman Tuhan. Maka saya katakan hikmat berkaitan dengan firman Tuhan. Artinya menerima perkataan firman Tuhan, menyimpan perkataan firman Tuhan dalam hati kita, maka kita akan memperoleh hikmat. Dan hikmat itu akan berfaedah dalam kehidupan kita. Faedahnya secara moral. Dan dikatakan akibatnya, dikatakan akan mengerti tentang kebenaran, mengerti tentang keadilan, mengerti tentang kejujuran, dan mengerti setiap jalan yang baik. Saudaraku, karena kita nggak tahu jalan yang baik mana yang harus ditempuh, tapi dengan firman Tuhan, dengan tuntunan firman Tuhan yang memberikan hikmat bagi kita, kita akan mengerti. Hikmat akan masuk dalam hati kita, pengetahuan akan menyenangkan hati kita, dan menjadi perisai, dan firman Tuhan menjadi perisai dan pertolongan dalam kehidupan. Dan kebijaksanaan, kepandaian akan menjagai kita berdasarkan melalui hikmat tersebut. Amsal itu juga akan membawa kita terlepas dari jalan-jalan yang jahat. Amsal itu juga akan membawa kita terlepas dari perempuan jalang, dikatakan dalam ayat 16. Dan firman Tuhan, Amsal itu akan membawa kita mengalami pemeliharaan Tuhan. Luar biasa sekali Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Artinya Bapak Ibu saudara-saudariku, dengan mempelajari Amsal, firman Tuhan, menerima dan menyimpan firman itu dalam hati kita,
akan sangat-sangat memberi faedah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ada faedahnya. Tetapi persoalannya Bapak Ibu dikasih Tuhan, seringkali orang mau mencari faedahnya tapi tidak mau melakukan prosesnya. Prosesnya apa? Yaitu mencarinya. Telinga kita harus memperhatikan hikmat. Kita cenderungkan hati kita kepada kepandaian. Mencari kepandaian seperti mencari perak. Mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Demikian juga kita mencari, mempelajari firman Tuhan itu dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, saudara-saudariku dikasih Tuhan, pada kesempatan ini saya menarik suatu kesimpulan bahwa kita harus semakin mencintai firman Tuhan dengan cara mempelajarinya lebih sungguh dan lebih serius. Saya katakan mempelajarinya lebih sungguh dan lebih serius. Ingat, kalau kita mempelajarinya, mencarinya seperti mencari harta terpendam, maka kita akan mendapatkan hikmat itu. Dan hikmat itu akan berfaedah bagi kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah Allah. Jika kita mencintai firman, berarti kita mencintai Allah. Kita berpegang kepada firman, berarti kita berpegangan kepada Allah. Dan wajar saja maka seluruh firman Tuhan Amsal yang memberikan hikmat itu akan berfaedah bagi kehidupan kita. Karena firman itu adalah tulisan Allah yang bermanfaat memperbaiki kelakuan kita, yang menuntun kita dalam kebenaran. Dan firman itu sungguh-sungguh bisa menyatakan kesalahan, mana yang harus kita perbaiki, mana harus kita ubah. Artinya mencintai firman Allah, mencintai Amsal sama dengan mencintai Allah. Saya ulang sekali lagi. Mencintai firman Allah sama dengan mencintai Allah. Memegang firman Allah sama dengan hidup bersama dengan Allah, bergantung kepada Allah. Maka pada hari ini Bapak Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan, mari kita membuat komitmen kembali untuk semakin haus dan lapar akan firman Tuhan. Merasa rindu dan haus untuk membaca firman Tuhan, untuk mengerti firman Tuhan. Membacanya bukan hanya sekedar dibaca, membacanya bukan hanya sekedar menyelesaikan pembacaan, tapi mencintainya, mendapatkan makna, pengertian, apa menjadi pesan, apa menjadi isi hati Tuhan lewat pembacaan firman Tuhan itu. Maka saya katakan jangan buru-buru. Membaca firman Tuhan harus dengan tenang, nikmati koneksitas hati kita sama Tuhan, yang ingin mengetahui isi hati Tuhan berbicara. Bapak Ibu yang usia senior mungkin pernah juga punya kesempatan atau punya pengalaman menerima surat cinta dari kekasihnya. Bisa itu kekasih yang dulu atau menjadi istri atau menjadi suami sekarang. Apa yang terjadi kalau kita sedang membaca surat dari kekasih kita? Wow, dibaca, diperhatikan, dibaca lagi berulang-ulang. Wow, ada lagu itu kan, surat cintaku yang pertama. Wow, ingat surat cinta yang pertama itu. Wah, dibaca berulang-ulang dan wow, sampai ada orang berkata kalau dapat surat dari kekasihnya, wah, dicium surat itu sebelum dibaca. Wah, gitu saudara ya. Mungkin saya katakan itu saudara sudah ada yang bisa merasakan kembali kepada kenangan lama ya, menerima surat cinta dari kekasih. Mungkin kisah kasih di sekolah ya, zaman dulu ya. Nah, tapi saya mau sampaikan Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita pun harus mencintai firman itu lebih daripada mencintai surat kekasih kita. Karena kita mau tahu, waktu baca dengan sungguh mau tahu isi hatinya apa, dari isi hati dari sang penulis tersebut yang memberikan surat tersebut. Dan saya beritahu, firman Tuhan itu adalah surat cintanya Tuhan. Dia memberikan kepada kita supaya kita membacanya, mengetahuinya, mengerti akan firman Tuhan, mengerti isi hatinya atas kehidupan kita. Tetapi terlebih lagi, supaya firman itu akan mempengaruhi, memberikan dampak moral, hikmat yang tinggi di dalam kehidupan kita, yang mempengaruhi seluruh kehidupan kita di dalam bertindak, berpikir, maupun dalam berbicara. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya sekali lagi sampaikan, mari kita pada hari ini buat komitmen kembali untuk semakin haus dan lapar akan firman Tuhan. Sekali lagi, bukan sekedar membacanya, tapi pahami, nikmati. Makanya dikatakan oleh penulis Amsal, hai anakku, jika engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku dalam hatimu. Menyimpan itu artinya sama dengan merenungkan, kita memikirkan firman itu di dalam kehidupan kita.
Bapak Ibu tentu tahulah, ingat satu lagu ya. Ada satu lagu dulu itu ya, saya kira Bapak Ibu ingat, bahwa baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Artinya baca kitab suci setiap hari, doa setiap hari kalau mau tumbuh. Artinya baca Alkitab itu pun harus baca Alkitab, bacaan yang rutin, yang dilakukan setiap sehari. Itu membuat kita, iman kita bertumbuh, moral kita juga diperbaharui, hikmat kita juga akan bertumbuh. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan himbauan atau ajakan, bukan hanya buat Bapak Ibu, tapi buat saya juga. Mari kita seriusi hati kita untuk mencintai firman-Nya, menyimpannya dalam hidup kita. Karena itu sama dengan kita mencintai Tuhan dan memperkenalkan Dia tinggal di dalam kehidupan kita. Karena firman itu adalah Allah itu sendiri. Saudara-saudara kasih Tuhan, maka komitmen yang saya mau sampaikan kepada kita pada kesempatan ini, mari kita komitmen membaca firman Tuhan setiap hari, merenungkannya, menyimpannya, bukan menghafal. Menghafal itu baik, tapi bukan itu menyimpannya. Karena kita merenungkan firman itu dalam kehidupan kita, seperti hari ini, yaitu renungkan dan ingat bahwa firman itu sangat bermanfaat. Amsal itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, dan lakukan di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, saya percaya firman Tuhan di dalam Mazmur pasal pertama yang dijelaskan, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, apa saja dibuatnya akan berhasil. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu semua dan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya sekali lagi hari ini melalui Amsal pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22 ini, saya sampaikan kepada kita, hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku, jika engkau menyimpan perintahku dalam hatimu, saya akan ubah sedikit. Hai saudara-saudaraku, mari menerima perkataan firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku, mari menyimpan perkataan perintah Tuhan di dalam hati kita, yaitu menerima perkataan Tuhan, menerima firman-Nya, menyimpan perintahnya, yaitu menyimpan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih pagi hari ini, di tanggal 31 Mei tahun 2022 ini, Engkau kembali menyegarkan hati, jiwa, dan iman kami, mengingatkan kami untuk mencintai firman-Mu, karena firman itu yang akan memberikan kami hikmat, firman itu yang akan memperbaharui kehidupan kami. Dan kami percaya ya Tuhan, dengan mencintai firman-Mu, kami mencintai Engkau. Dengan menyimpan firman dalam hati kami, kami sedang hidup bersama dengan Bapa Allah yang Maha Kuasa yang tinggal di dalam diri kami. Dan kami percaya bahwa orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, mereka akan berbahagia, dan apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan kami. Itulah yang terjadi dalam kehidupan saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan dalam podcast ini. Itu sebabnya hamba berdoa dalam nama Yesus, bawalah setiap saudara-saudaraku ya Tuhan di dalam keberhasilan demi keberhasilan. Keberhasilan dalam keluarga, keberhasilan dalam mendidik anak-anak, keberhasilan dalam pekerjaan, keberhasilan dalam bisnis, di dalam nama Yesus Kristus. Karena mereka semuanya, saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini, mereka senantiasa mencintai firman-Mu, menyimpan firman-Mu di dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus, jika ada pada kesempatan ini dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, nyatakan kesembuhan segala kuasa sakit penyakit. Kami tolak dalam nama Yesus, kami patahkan dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya kuasa kesembuhan dari surga nyata bagi mereka yang mengalami kesulitan di dalam usaha, pekerjaan, dalam bisnis mereka. Tuhan tolong buka jalan, nyatakan pertolongan-Mu, karena kami percaya Engkau selalu menunjukkan setiap jalan yang baik bagi orang yang mencintai firman Tuhan. Itulah yang terjadi dalam kehidupan saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus Yesus hamba berdoa dan yakin pertolongan, berkat Tuhan, rahmat Tuhan terjadi hari ini dalam kehidupan setiap kami dan saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudariku dikasih Tuhan, demikianlah renungan dan doa kita pada hari ini, tanggal 31 Mei, di penghujung bulan Mei ini. Dan siapkan hati kita menyambut bulan Juni besok
dengan hati yang penuh sukacita. Jika Bapak Ibu mengalami berkat Tuhan melalui renungan pada kesempatan ini, tuliskanlah di dalam kolom komentar, sehingga kata-kata, kalimat yang Bapak Ibu tuliskan memberkati saudara-saudara kita yang melihat dan mendengarkan renungan ini. Dan jangan lupa, mohon supaya kita juga menjadi saluran berkat, kirimkanlah podcast ini kepada saudara-saudara kita dimanapun mereka berada, supaya juga semakin mencintai firman Tuhan. Jika ada doa, pertanyaan, Bapak Ibu yang mau doakan, mengalami dukungan doa dari kami, dan pertanyaan yang mau tanyakan, kirimkan melalui nomor WA yang ada di podcast ini. Semua pokok-pokok doa yang Bapak Ibu kirimkan, kita akan dukung dalam doa. Dan semua pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu tanyakan, kita juga akan jawab berdasarkan firman Tuhan. Sekali lagi, selamat menikmati berkat Tuhan hari ini. Salam sejahtera bagi kita. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin.